Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ya 2014. Nah, ini untuk keluhannya kemarin malam waktu di jalan tol digeber 130 sampai 140 km per jam. Kata pemiliknya ampere panasnya tiba-tiba naik. Nah, setelah naik untuk ampere panasnya, akhirnya untuk pemiliknya menepikan untuk mobilnya dan berhenti dan mematikan mesinnya ya. Nah, jadi waktu pertama berangkat itu pemiliknya geber di kisaran 100 km per jam, tapi ampere tidak naik. Nah, setelah perjalanan pulang, karena posisi malam, kata pemiliknya sekitar jam 2 malam, jadi dipercepat untuk lajunya menjadi 130 sampai 140 km per jam, itu kata pemiliknya ya. Jadi tiba-tiba ampere panasnya naik. Nah, jadi untuk masalahnya apa? Untuk Pajero Sport mengalami ampere panas di kecepatan tinggi. Ini kita mau periksa dulu ya teman-teman. Ini datangnya ke hari Sabtu sore. Kita mau cek dulu untuk ini, kita buka dulu kap mesinnya ya. Nah, jadi untuk Mitsubishi Pajero sudah kita buka untuk kap mesinnya. Ini kita mau periksa dulu ya teman-teman, untuk penyebab kenapa bisa naik ampere panas pada saat kecepatan tinggi. Jadi apa penyebabnya teman-teman? Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan periksa dulu tuh unit Mitsubishi Pajero ini yang mengalami ampere panas pada kecepatan tinggi. Nah, ini kita periksa di bagian kipasnya ya. Nah, ini terlihat waktu kita putar seperti ini sangat ringan sekali nih teman-teman. Untuk kipasnya sangat ringan sekali, seharusnya ada keset-kesetnya sedikit. Nah, ini sangat ringan sekali. Nah, ini kalau misalnya kita geber di kecepatan tinggi, nah mesin berputar lebih cepat daripada kipas. Jadi kipasnya itu tertinggal, ngelos ya, bahasanya ngelos, dia ngelos ketinggalan. Jadi mesin sudah panas, pendinginan tidak maksimal, jadi menyebabkan ampere panasnya naik. Dan dari sini juga bisa dari pompa air yang mengalami gigi yang gundul atau kincirnya itu mengalami kropos juga bisa. Jadi kita akan periksa dulu satu persatu untuk penyebab kipas, untuk penyebab ampere panas mobil Pajero Sport ini mengalami kenaikan ampere panas ya, atau overheat. Ini kita coba mau buka dulu untuk kipasnya ya teman-teman. Kita cek dulu untuk kipasnya. Ini sepertinya sih olinya sih sudah mengurang atau sudah tidak, kentalannya sudah berkurang ya sepertinya. Nah, ini oke, kita akan coba starter untuk mesinnya. Untuk kipasnya seperti apa? Biasanya sih kalau posisi saat mobil keadaan seperti ini kita starter, itu kipasnya akan deras, kencang berputarnya itu, anginnya itu pasti ada, dan kalau kita perkirakan dia pasti sesuai untuk mendinginkan. Nah, tapi pada saat kecepatan tinggi kita geber, nah itu akan tertinggal. Jadi olinya itu sudah berkurang, jadi tidak bisa mengimbangi putaran mesin untuk kipasnya. Ini kita coba starter dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mobilnya belum kita panasin ya, dari 2 hari yang lalu nih. Untuk mesinnya sudah hidup ya teman-teman. Kondisi untuk RPM-nya RPM itu indikator ampere panasnya masih dingin, masih di bawah. Ini kita mau periksa dulu untuk putaran kipas. Nah, kalau kondisi pada saat sekarang ini pasti akan deras
Nah, ini akan kuat untuk kipasnya berputar ya teman-teman. Nah, tapi kalau kita geber di kecepatan tinggi, nah itu tertinggal untuk kipasnya. Nah, kalau posisi seperti ini ya, dia untuk kencangannya maksimal. Nah, disitu kadang kita bisa terkecoh untuk analisa mobil yang ampere panasnya tiba-tiba naik. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan cek dulu untuk kipasnya. Kita bongkar dulu ya untuk pisco untuk mobil Pajero Sport nih. Nah, untuk pembongkarannya kita bisa melepas untuk bagian koper di sini. Nah, kita lepas dulu ya untuk tutup saringan udara ini, kita lepas dulu. Setelah itu kita buka ini kopernya yang menutupin kipas radiator. Setelah itu kita kendorkan baut yang 10 ini, ada 4 buah ya. Nih, setelah itu kita lepas. Jadi tidak perlu kita buka bel juga tidak masalah. Kita buka langsung baut 10 nya itu 4 biji, 4 buah, lalu kita keluarkan untuk kipasnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Nah, nih teman-teman, udah kita lepas untuk kipasnya. Ini untuk kipas radiator Pajero Sport 2014. Nah, untuk pisconya itu di dalam sini olinya. Dalam sini, nah di sini olinya biasanya sih dia memuai karena panas juga, jadi kekentalannya itu sudah tidak bisa lagi membuat ini kan berpisah nih seperti ini. Nah, ini tidak bisa memutar pada saat posisi panas itu, ini tidak ikut berputar, dia masih tetap berputar tapi tertinggal ya. Jadi mesin itu di sini, mesinnya di sini. Jadi begitu mesin putaran tinggi, ini tinggal untuk kipasnya. Nah, ini terlalu lembek teman-teman, terlalu lembek untuk putarannya. Nah, biasanya untuk keluhan ampere panas kecepatan tinggi, belum tentu juga pada saat hidup AC itu dia mengalami ampere panas. Nah, tapi kalau ini sudah betul-betul lemah, pada saat posisi macet kita hidupkan AC, nah itu ampere panas akan tiba-tiba naik. Nah, kalau misalnya di sini terlalu lemah ya. Tapi kalau misalnya di sini masih mau masih mau menggigit di bagian oli pisconya ini, nah di kecepatan tinggi di antara 100 km/jam itu mengalami ampere panas naik, karena untuk pendinginannya tidak sempurna ya. Untuk olinya ini di dalam itu mengalami berkurang. Jadi kita mau coba buka dulu nih untuk pisconya. Ini untuk baut 10 nya kita buka dulu kipasnya. Setelah itu nanti di dalam ada baut juga, nanti kita lepas ya. Kita lanjut dulu. Tinggal kita lepas untuk beng ketok ya, beng ketok nanti kita buka, lalu kita bongkar untuk bagian dalamnya. Nanti kita bersihkan atau kita tambah untuk olinya ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sudah kita kendorkan untuk obeng, bagian obeng ini ya, bagian baut yang obeng ketok. Ini sudah kita longgarkan, tinggal kita lepas. Kita mau cek dulu ya teman-teman. Setelah kita cari selah untuk penyongkelnya, jadi kita cabut seperti ini. Nah, ternyata di bagian olinya benar-benar memuai ya teman-teman. Sepertinya sih habis kering di bagian olinya. Nah, seperti ini sudah sedikit untuk olinya. Nah, ini sudah berkurang untuk oli pisconya. Nah, ini kita tambah saja untuk bagian olinya. Kita tambah, tidak perlu kita cuci ya, karena ini masih bagus juga si oli pisconya. Jadi kita isi dulu untuk olinya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini untuk olinya sudah kita belikan oli
silikon ya teman-teman, yang seperti ini. Nah ini cukup murah di toko spare part, itu sekitar Rp10.000 untuk satu botol ini ya. Ini kita belikan 3 untuk menambah bagian oli pisco di mobil Pajero Sport ini. Ini kita masukkan dulu ya teman-teman. Nah untuk pengisiannya kita masukkan ke lubang yang ini. Lubang yang ini nanti kita padatkan dulu, setelah itu kita putar-putar. Nah nanti kalau sudah padat baru kita bisa berikan di bagian yang di sebaliknya. Kita potong, kita masukkan di lubang ini, karena di lubang ini yang perlu olinya. Setelah itu kita putar dulu agar dia masuk teman-teman. Nah, ini seperti ini ya kondisinya waktu dia bekerja. Jadi kalau misalnya sini tidak ada olinya, ini otomatis akan ngelos pada saat kecepatan tinggi. Tapi kalau pada saat kecepatan rendah dia masih mau ikut berputar ya, karena gravitasi ya, jadi masih ikut berputar. Tapi kalau misalnya di kecepatan tinggi, ini akan sangat lemah untuk pisconya. Nah kita putar balik-balik sampai penuh di bagian dalam itu, sampai terlumasi semua ya bagian yang kering. Ini oli pisco ini sangat perlu sekali ya teman-teman, apabila tiba-tiba ada yang mengalami berpanas. Nah ini sudah berkurang, ini kita isi kembali. Kita putar kembali. Nah ini juga tidak bisa terlalu padat. Jadi kalau terlalu padat tarikan bisa jadi berat, bisa juga berpengaruh karena di sini ya terlalu banyak memberi oli di sini. Apalagi kalau misalnya posisinya dimatikan untuk pisconya ini dengan cara memasang plat, nah itu bisa tarikannya juga bisa berkurang karena untuk berat ya untuk mesinnya, untuk memutar kipas ini. Ini sudah kita isi. Tadi kita isi 3, ternyata masih kurang ya teman-teman. Jadi kita tambah lagi 2 menjadi 5 botol untuk oli pisco ini. Kita coba pasang, kita akan tes dulu ya, berputar. Nah ini kondisinya sekarang teman-teman, sudah padat, tapi tidak terlalu padat ya, tidak boleh terlalu padat, nanti tarikannya bisa berat. Jadi untuk kapasitasnya itu kita yang rasakan sendiri untuk putarannya. Nah seperti ini. Nah kalau dia masih terlalu ringan, kita bisa tambahkan lagi. Nah ini sudah pas, kita isi 5 botol untuk oli pisconya sudah kita tambahkan. Nah ini kondisi sekarang sudah tidak terlalu berat ya, tidak terlalu ringan. Nah, mudah-mudahan ini sudah bisa pada saat kecepatan tinggi tidak akan naik lagi angka panasnya. Ini setelah itu kita kunci, kita kuatkan, lalu kita pasang untuk kipasnya. Nah ini untuk kipasnya mobil Pajero sudah kita pasang ya, sudah selesai. Ini sudah kita pasang, kita mau tes untuk hidupkan. Untuk anginnya pasti seperti tadi ya teman-teman, cuman dia kalau kecepatan tinggi pasti sudah tidak tekor lagi, karena tadi terlihat ya di bagian olinya itu sangat berkurang banyak di bagian pisconya.
Kita coba starter ya untuk mesinnya. Mesinnya sudah hidup. Kita mau cek di depan ada kipasnya. Nah, ini kipasnya lebih keluar daripada yang tadi. Kalau tadi itu untuk udaranya masih tidak terlalu nembak ya. Di sini saja posisi kita itu udaranya belum kena ke bodi kita. Nah, sekarang ini sudah terasa agak berisi sedikit ya untuk kipasnya, tapi tidak boleh terlalu padat gitu teman-teman, karena kalau terlalu padat dia bisa mengakibatkan untuk tarikannya menjadi berat ya, untuk tarikannya berat, kurang tenaga. Jadi untuk posisi tadi kita isi 5 botol untuk oli silikon tadi ya. Kita tambahkan 5 botol di bagian piskunya di dalam. Ini alhamdulillah sudah mulai berisi, untuk anginnya sudah keluar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara pemeriksaannya. Sebelum kita periksa di bagian yang ponis, bagian yang berat seperti pompa air atau vacuum deksel atau radiator yang sumbat, kita cek dulu untuk bagian kipas radiator. Kipas radiator itu mengalami lemah atau tidak. Jadi begitu kita gas di RPM tinggi, kipas itu tidak boleh tekor ya, tidak boleh terlambat untuk putar. Nah, jadi untuk keluhan ini untuk kipasnya mengalami lemah, jadi mengakibatkan ampere panasnya naik di kecepatan tinggi ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.